Saya datang dengan baik sangka. Orang yang nggak bayar tuh pasti ada masalah. Dengan baik sangka itu Allah yang memberi kemudahan. Karena hampir sebagian besar yang saya datangi selesai. Ketemu jalannya. Ketemu jalan. Karena itu tadi kita bawa Allah. Karena ini kita sudah bawa syariat. Gak bisa pakai akal kita. Nah itulah yang ada saat ini perbankan syariah. Bank syariah itu tidak pede karena dia tidak pakai baju sendiri. Jadi banyak bank syariah yang sebenarnya penunjukan dari konven. Banyak yang begitu? Iya. Mau ngomong riba aja takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Kembali lagi bertemu nih, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan baik-baik saja semua teman-teman ya. Kali ini kita akan ketemu dengan guru saya, seorang yang merupakan praktisi mengenai akad-akad yang terjadi dengan para pengusaha muslim. Kita akan ketemu langsung dengan guru kita, Ustadz AMDK atau Abu Muhammad Diono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Waduh, saya dengar Ustadz adalah orang yang hidup selama 37 tahun di lautan ribawi. Naam. Wah, bahagia tuh. Kalau masih PC dunia bahagia banget tuh PC gitu, dunia ya. gitu Tapi ya. ketika PC akhirat, masya Allah. Enggak, maksudnya kok 32 ya? 37. 37 tahun itu bagaimana ceritanya Ustaz? Ceritanya itu fase pertama itu 0 sampai 18. Oh, Jadi lahir baru lahir dong. sampai 18 tahun. Antum belum kerja dong 0 sampai 18. Iya, karena uang dari orang tua yang bekerja di tempat riba. Oh gitu. Jadi masuk ke dalam tubuh ini adalah dari riba. 0 gitu ya. sampai 18. Sementara 18 tahun sampai 37 tahun saya bekerja di tempat riba. Bahkan bekerja di tempat riba. Bekerja di tempat riba. Kan dulu belum tahu. Jadi kalau itu. makan itu dari 0 sampai 37 itu dari tempat riba. Iya. Tapi Ustaz tahu nggak sih kalau kata-kata riba itu ada yang mengharamkan? Dulu nggak tahu. Nggak tahu dulu ya? Nggak tahu. Ada yang mengharamkan itu. Jangan sebut kata riba gitu. Oh iya? Ada. Nah, gitu. Jadi diskusi-diskusi yang berhubungan dengan finansial syariah gitu. Kadang-kadang coba take out kata ribanya, gantiin kata yang lain gitu, misalnya kayak gitu. Makanya ketika gini dengan gamblang ngomong kata riba gitu, kayak saya puas banget dengar dari antum. Padahal antum tadinya di situ. Iya, karena riba itu adalah rayuan iblis berujung azab. Itu riba. Jadi mereka yang ada di lumpur riba, kenapa dia masih tetap bertahan? Karena dia kena rayuan. Siapa yang merayu? Iblis. Waktu itu antum cara terayunya gimana Ustadz? Lah kita kan rayunya apa? Orang yang bekerja di bank itu dia strata kehidupannya di masyarakat naik, sangat dipercaya. Orang kepercayaan tuh kalau kita sudah bekerja di bank, dipercaya oleh mertua. Itu yang paling utama itu. Kalau kerja di bank mertua senang. Senang. Oh ya. Karena yang ngitungin duit miliaran gitu kan. Makan di atas uang loh. Makan di atas uang ya. Iya. Jangan-jangan nasi bungkusnya uang gitu. Iya. Emang ada privilege apa Zaz, kalau misalnya kerja di perusahaan ribawi itu? Ya itu tadi banyak sekali fasilitas yang kita bisa dapatkan untuk di sana. Ya rata-rata kita dapat keuntungan dunia. Bisa dapat rumah cepat, bisa dapat mobil cepat gitu ya. Itu tadi disenangin oleh mertua gitu. Itu tuh posisi-posisi yang mereka mengejar untuk bisa bekerja di perbankan seperti itu. Iya. Jadi tidak pernah terfikir bahwa kerja di bank itu ribawi, yang bermusuhan dengan Allah, nggak pernah kepikiran itu. Tapi kalau misalnya, ya kalau secara jujur ya, bank yang non syariah ini fasilitasnya juga paling keren, lengkap, paling keren gitu kan. Yang tentunya juga banyak yang nabung karena ya memang untuk memanfaatkan fasilitas itu. Fasilitas. Gitu, Hampir semua perbankan ribawi itu fasilitasnya luar biasa dan memang menggoda. Nah itulah rayuan-rayuannya itu. Terus pada waktu saya posisi dengan kondisi 37 tahun pada waktu itu, masih umur 37, dengan posisi yang sudah senior manager di posisi 37 itu, dan membawahi 5 provinsi, pegang tanda tangan di atas 5 provinsi berarti
Posisinya udah bagus dong tuh. Iya, tanda tangan di atas 1 M untuk beli aset, jual aset pada waktu itu. Nah, mungkin ada teman saya yang sampai detik ini, Mas Untung, sampai detik ini saya nggak tahu siapa dia. Mungkin orang yang sangat sayang sama saya, dia kasih buku kecil di meja kerja saya. Judul bukunya itu kepada pegawai dan nasabah bank konvensional. Bukunya itu. Dan sampai judulnya to the point gitu. Iya. Yang ngarang saya Muhammad bin Abdul Aziz. Jadi ketika saya buka, itu saya sudah nggak bisa kerja lagi. Ternyata saya bekerja ini memudahkan saya membuat jembatan untuk saya menuju nar. Ya. Setegas itu. Makanya itu sampai detik ini tuh anak-anak saya yang cari tahu tuh, teman-teman yang di Palembang, siapa sih sebenarnya yang ngasih buku itu. Sampai detik ini saya belum tahu siapa dia. Dan saya doakan supaya saudara saya yang memberi itu juga dapat hidayah. Karena dari buku itu saya dapat hidayah. Itu di meja kantor antum? Di meja kantor saya. Berarti orang satu kantor dong? Kemungkinan besar. Apa cuma antum yang dapat buku itu? Iya. Masya Allah. Unik banget ini ceritanya. Iya. Jadi ini gara-gara buku itulah merubah tuh. Naam, karena di situ saya baru tahu, oh, tempat saya kerja ini ternyata memudahkan saya buat jembatan untuk menuju nar. Di part mananya yang antum sampai kerja? Ya, di situ ada yang saat ini sangat banyak disebutkan oleh orang, wa Allahu bai'a wa harumar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Al-Baqarah 275. Naam. Insyaallah. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, kita masih tetap melakukan itu, Allah yang akan mengancam kita bahwa kita akan kekal di dalam neraka. Terus apa yang Anda lakukan saat itu? Langsung resign atau pindah atau bagaimana? Saya langsung berusaha untuk keluar. Berusaha keluar, bang susah keluarnya? Ya itu tadi, mau gimana mau keluarnya gitu kan? Oh ya. Kerayuannya juga masih kuat? Iya, jabatan, posisi gitu. Dan fasilitas, privilege masih nyaman. Iya, kalau Hanan belum berani ngomong sama keluarga, jelas tidak disukai kan? Dengan kenikmatan yang sudah dapat itu kan? Ya kita berusaha. Nah, ketika niat kita menggebu, Allah datangkan dan tidak diduga-duga. Padahal saya ada di manajer properti waktu itu. Namun ketika ada tamu dari Jakarta yang ingin mensurvei di Palembang, saya waktu itu udah tugas di Palembang, ingin buka bank syariah. Saya ada di properti, tapi pemimpin wilayah panggil saya untuk nemeni. Qadarullah ya, pas banget. Iya, padahal saya bukan bidangnya, kan harusnya orang umum yang harus nemeni tamu datang gitu kan. Tahu saya yang diminta. Padahal mau tahu pondok pesantren, mau tahu rumah kiai, ini gak kepikiran kita. Gak kepikir. Belum di circle itu. Belum. Kita kan circle kita pejabat, artis itu. Pada waktu di konven itu circle-nya di situ. Nah, gak kepikiran siapa itu kiai, siapa itu pondok, di mana pondoknya nggak ketahuan. Tapi karena bidang kita sudah terbiasa melayani, mencari tahu orang pemasar, ya segera cari circle siapa ini. Nah, ternyata atasan saya itu dekat dengan imam masjid, dia sudah sering khotbah. Tanya dia, kemana ini saya harus cari? Nah, dikasih tahulah pondok pesantren, dikasih tahulah kiai. Nah, qadarullah ketika saya ke pondok pesantren nemanan itu, orang bank dari Jakarta itu cerita, loh ini informasi ini cocok dengan yang di buku. Yang antum udah baca. Yang itu yang mau keluar itu, ini mungkin banknya harus pindah ke sini nih. Oh, justru malah dapat. Seolah dituntun ke situ. Itu. Jadi artinya sahabat Untung ya. Kalau kita sudah ingin mendekat kepada Allah, itu Allah akan bukakan jalan tanpa diduga-duga. Oh, ini dia. Apa yang terjadi? Rayuan godaan lagi. Setelah dari pondok, besoknya harus ke rumah kiai itu. Saya datang lagi ke meja kerja saya. Tahu-tahu di meja kerja saya sudah ada surat tugas saya harus berjabat di Jambi. Padahal besok saya harus nemeni ke rumah kiai. Kan harus saya tinggal, lupa. Malah ke Jambi. Jadi pejabat di Jambi lagi. Pulang kampung. Pemimpin bidang operasi. Iya, jadi pemimpin bidang di sana. Lupa.
3 bulan saya di sana, ditugaskan di sana. Oh, lupa dengan lupa. Ketertarikan itu lupa. Lupa. Allahu Akbar. Nah, pulang ke sini, barusan masuk, dapat lagi tugas untuk nemeni tamu yang bakal buka bank besok mau tes. Di Palembang itu untuk memilih pegawai bank syariah yang ternyata jadi buka bank syariah di Palembang. Loh, ini mau tes, kok saya lagi suruh jemput yang mengetesnya. Jemput ke bandara. Sampai di bandara, di dalam perjalanan pengetes cerita tentang agama. Nah, alhamdulillah karena kecil saya sering di masjid, bisa nyambung. Itu gunanya kalau anak-anak kalau bisa mulailah untuk ke masjid. Jadi ingetannya tuh luar biasa. Walaupun belum langsung kepake, siapa tahu berguna suatu saat. Iya. Nah, bisa nyambung. Kaget itu penguji. Pak, Bapak ini bisa nyambung, tapi kok namanya nggak ada untuk ikut, nggak tertarik untuk ke bank syariah. Loh, memang ada tawaran? Ada, saya nggak tahu. Ya namanya sudah jadi pejabat di bank konven, lupa kan bahwa ada tawaran gitu. Nggak tahu saya. Pak, di Banjarmasin pernah terjadi. Yang penting Bapak dapat izin dari kantor pusat. Bapak bisa lapor. Ini masih pagi karena ujiannya besok. Kalau gitu, tadinya mau ngajak jalan, saya bilang kita ke kantor dulu, lapor dengan bagian umum. Ini masih boleh ikut tes. Saya mau daftar. Saya nggak mau sendirian, aja yang lain. Jadi 4 orang yang dapat. Kata orang kantor pusat, nanti ba'da asar yang boleh tes keluar namanya. Alhamdulillah pas ba'da asar saya sendiri yang keluar namanya. Untuk dari 4 tadi? Iya, yang boleh ikut tes. Ketika dengar nama saya keluar, itu teman-teman yang tadinya sudah keinginan ingin dapat jabatan, dengar nama saya ikut, mereka langsung drop. Temennya Jakarta semua tuh, pasti dia yang dipilih. Mereka udah takut duluan. Karena saya sudah terbiasa melayani tamu pada waktu itu. Jadi tamu-tamu teman-teman saya di Jakarta banyak banget. Pokoknya kalau ada dari Jakarta mau ke Palembang, hubungin saya. Kunjennya. Itu. Nah, itu pentingnya kita ternyata melayani itu. Jadi ada dampak, ada dampak di sana. Akhirnya mulai dari tahun itu menjabat itu. Alhamdulillah, memang betul-betul orang belum tahu saya sudah ditelepon Jakarta, Anda kepilih. Mulai 2022. 2002. Alhamdulillah sebelum kerja, Mas Untung, kita dimasukin dulu ke pondok. Jadi sebelum kerja, jadi dirubah dulu mindset bahwa kerja di bank syariah itu adalah jihad. Serius ini? Iya. Karena salah satu nasihat juga yang memprovokasi saya juga Pak Kiai Ma'ruf Amin, mantan wakil presiden kita dulu kan ketua MUI dan dia ke DPS-nya BNI Syariah waktu itu. Dia masih aktif di masih Dek Syariah beliau. Iya, jadi dia katakan saya kiai tahu bank. Saya kiai tahu bank. Anda orang bank harus bisa jadi kiai. Anda tepuk jidat, waduh, bisa nggak saya kerja di bank syariah ini? Harus jadi kiai, baca Quran aja masih belepotan, jauh. Tapi ternyata keluar dari majelis itu, saya langsung ke Kuitang cari buku agama. Dan sejak itu setiap bulan saya beli buku agama. Terjadi perubahan di situ. Buka buku, loh, yang saya kerjain salah. Hampir sebagian yang biasa saya kerjain salah. Waduh. Itu dilihat oleh istri, anak, ini suami saya ini gimana nih, berubah semua. Saya dapat langsung berubah. Nah, itu membuat gugup keluarga, orang tua. Saya sampai 8 tahun tuh orang tua saya itu memperhatikan, itu suamimu aliran apa itu? Itu kayak dulu teman istri saya ngomong ke istri saya. Itu suami lu ikut aliran apa tuh? Harusnya sama juga ternyata ya. Iya. Karena kita berubah kan dari kebiasaan gitu. Dibilang kata, dia udah beda sama orang yang lu nikahin dulu. Anak ke kantor pakaian gini loh, pakai sorban. Oh, dianggap radikal. Padahal saya dulu hadir di tempatnya AA Gim, Ustadz Arifin Ilham gitu ya. Kalau anunya dengan PKS gitu kan. Itu circle yang tempat saya banyak belajar gitu. Nah, itu sempat jadi sambil belajar, sambil memperdalam itu sambil menjabat. Iya.
Jadi anak tiap hari minta ustadz di depan meja saya itu minimal 2 orang tiap hari di Palembang itu. Jadi hampir semua ustadz di Palembang tuh hadirnya ke tempat kerja saya. Apa yang antum dapetin mengenai bank syariah? Masya Allah, ternyata bank syariah itu adalah memang bank syariah untuk semua manusia yang pinter. Karena orang yang hijrah ke bank syariah itu ada 3. Yang pertama dia punya agama. Agama apa saja boleh ke bank syariah. Mau jadi pegawai, mau jadi nasabah boleh. Mau agama apa aja. Karena ternyata baginda Rasul ini untuk semua manusia. Bukan untuk kaumnya, tapi untuk semua manusia, dimanapun mereka berada. Ini syariat ini, Masya Allah. Yang kedua, mereka yang pinter berhitung. Jadi orang yang ke bank syariah itu dia pinter berhitung. Jadi kalau dia bodoh, dungu, gak mungkin ke bank syariah. Gitu. Termakan frame gitu ya. Iya. Jadi makanya banyak orang-orang kafir masuk ke bank syariah itu karena dia belajar. Dan mereka cerdas dalam berhitung. Maka dia milih bank syariah. Iya, di beberapa bank syariah memang nasabahnya justru non-muslim, para pengusaha-pengusaha non-muslim gitu. Tapi orang muslimnya harus diedukasi dulu tuh. Nah, makanya ini banyak sekali teman-teman ketika saya sampaikan tadi yang Mas Ari ngomong non-muslim, itu sering saya lurusin. Karena kafir itu bahasa yang sangat lembut di dalam Al-Quran. Karena ketika dia dikatakan kafir harusnya dia bangga. Karena dia tidak mau menyetujui Rasulullah itu sebagai nabi dan rasul. Maka dia disebut kafir, dia menutup diri. Arti kafir itu menutup diri untuk mengakui baginda Rasul. Tapi kalau non muslim, itu kita sudah menghukumi dia tidak selamat. Astagfirullah. Ya semestinya lebih soft itu kafir. Kafir ya lebih. Nah, saya katakan kafir. Karena nggak paham bahasa Arabnya juga, Ustaz. Bahasa Indonesia kafir itu kata Allah, Fir'aun itu rajanya. Kafir, kata Allah, Fir'aun itu rajanya. Jadi orang kafir itu sombong, menolak kebenaran, menutup kebenarannya. Iya. Dan merendahkan manusia. Al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi orang yang cerdas. Jadi mereka yang masuk ke bank syariah orang cerdas. Yang ketiga, kalau dia sudah punya agama, sudah dia pinter. Yang ketiga, kalau ke bank syariah itu dia punya malu. Maksudnya gimana? Punya malu. Karena kalau dia gak punya malu, apa aja dia boleh kerjain. Karena malu itu sebagian daripada iman. Iya, malu. Iya, karena ikut dia sudah aturan gitu ya. Iya, karena agamanya sudah muslim, katanya dia pinter, gak milih syariah. Di mana kemaluannya? Bagi muslim. Orang kafir juga. Kan dia pinter tadi. Ya kalau belum paham berarti enggak. Oh, belum paham berarti belum berilmu ya? Belum. Okay. Jadi kan jangan dihukumin dia karena dia belum tahu. Belum tahu aja. Iya. Jadi kalau dia sudah punya agama, punya ilmu. Kalau dia enggak ke syariah, di mana kemaluannya? Nah, kalau menurut Ustadz bahwa orang-orang terpilih lah yang akhirnya memilih untuk join di syariah kan? Punya agama, berilmu dan punya malu. Iya. Nah, narasi yang pertama saya bilang, ada yang bilang kalau bank syariah itu lebih haram dari artinya dia nggak punya ilmunya. Di mananya kekeliruannya? Nah, rata-rata hampir sebagian besar yang saya temuin dia bercerita atau bertemu dengan para praktisi yang nggak memahami, nggak paham tapi dijadikan orang terdepan. Dalil. Enggak, orang terdepan. Karena orang yang di bank syariah sebagai praktisi syariah itu ada 4 kelompok. 4 kelompok. Nah ini teman-teman Mas Aryo tuh harus tahu juga ini supaya bisa menjadi jawaban ya. Jadi yang pertama, orang yang ke bank syariah itu satu yang paling utama, tapi ini sedikit orangnya. Mereka yang takut dengan azab Allah. Sedikit itu orangnya? Sedikit. Tapi di setiap bank syariah insya Allah ada. Namun dia tidak muncul. Karena kalau muncul diketok. Muncul diketok itu. Malah diketok? Iya dong. Nah itulah makanya. Nah tidak ketemu dengan ini nih, orang-orang yang dapat narasi itu tidak ketemu dengan ini. Orang yang benar-benar takut ya. Iya. Karena kalau orang yang takut dengan azab Allah ini, dia akan jelaskan bagaimana gamblangnya perbankan syariah itu. Betul-betul menolong. Jadi seorang pebisnis kalau dia sudah pinter berhitung, nggak mungkin ke konven. Kalau dia tahu konsep syariah. Di part mananya yang bikin orang itu nggak mungkin ke sana? Maksudnya? Ya kan kalau dia bisa berhitung,
pasti pilihnya syariah. Ya. Di part mananya yang kemudian bisa membuat orang pindah ke syariah? Taib. Karena ini yang tidak disampaikan. Tidak disampaikan oleh praktisi. Keunggulan bank syariah ini. Karena mereka-mereka yang takut ini kan di belakang orangnya. Tidak di depan. Yang di depan justru yang nomor 2, 3, 4. Siapa 2, 3, 4? Siapa itu? Nah, 2, 3, 4 ini mereka yang dapat SK. Surat keputusan pejabat di bank syariah. Padahal otaknya belum ke syariah. Belum. Mindsetnya masih konven. Ilmu perbankan konven yang ada. Sebenarnya mirip antum waktu pertama kali ditunjuk ya. Kalau saya ditunjuk sudah belajar. Tapi sudah berubah mindset. Dalam proses. Saya masuk ke syariah itu harus jihad. Ya, ada. Makanya ketika saya masuk ke syariah jadi banyak musuh. Karena beda semua. Oh, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Karena ini agama yang mengatur. Prosesnya berbarengan saat itu. Iya. Jadi SOP itu banyak saya tabrak. Jadi banyak bank syariah yang sebetulnya penunjukan dari konven. Nah, banyak yang begitu? Iya. Kan awalan gitu memang rata-rata dari pejabat-pejabat bank konven yang di syariah. Loh, jadi ternyata mereka ini juga edukasi value dari syariahnya pun belum nyampe. Belum, secara fondasi belum kuat. Belum kuat ya. Nah, yang ketiga yang cari jabatan. Di konven levelnya mentok. Gak bisa naik lagi. Sementara di syariah banyak kursi kosong. Punya teman. Masuk dapat jabatan. Bagaimana kalau dia cari jabatan mau melakukan perubahan? Kan takut jabatannya hilang. Udah lain target. Iya, targetnya masih tetap dunia. Padahal harus ke syariah, targetnya akhirat. Gitu. Beda tujuan. Di tempat yang sama. Nah kan SK cari jabatan. Yang ketiga anak-anak yang baru lulus daripada nggak ada kerjaan. Nah posisi 2, 3, 4 inilah orang terdepan. Justru terdepan itu. Di depan dia. Nah ketemu dengan ustadz, ketemu dengan kiai, ketemu yang sudah belajar, datang ke bank syariah. Dia nanya. Enggak, jawabannya salah. Iya. Iya, sama aja. Wah, lebih haram dari konven dong. Nah, itu pas ketemu dengan saya, mana yang haram saya bilang. Hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat itu bank syariah. Apalagi pebisnis. Bisnis itu bisa untung bisa rugi. Bank syariah yang bisa mencegah itu. Ketika untung berbagi, ketika rugi berbagi. Hanya di bank syariah. Bank konven nggak mungkin.